semua sholawat itu bagus. Tapi menurut pengalaman saya yang saya amalin, kalau sholawat yang kita amalin itu harus sholawat yang kita sukai bacaannya, yang kita bikin nyaman istilahnya. Seperti saya, sholawat yang saya amalin yaitu sholawat yang bunyinya seperti ini, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu yang saya amalin dan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama saya Ailan Arsum. Gimana teman-teman semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Dan ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru singgah atau silaturahim di channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya Ailan Arsum. Berbicara tentang sholawat apa sih yang bagus itu, yang dikabul sama Allah, dan harus mulai dari mana bersolawat itu. Jadi berbicara tentang sholawat apa sih yang bagus? Kalau ngomongin sholawat apa yang bagus, semua sholawat itu bagus. Tapi menurut pengalaman saya yang saya amalin, kalau sholawat yang kita amalin itu harus sholawat yang kita sukai bacaannya, yang kita bikin nyaman istilahnya. Seperti saya, sholawat yang saya amalin yaitu sholawat yang bunyinya seperti ini, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu yang saya amalin dan sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan dan seterusnya. Itu yang saya amalin karena rasa cocok, jadi itu yang saya amalin. Jadi terserah teman-teman mau sholawat yang mana aja. Jadi pilih salah satu apa dua gitu. Jadi biar fokus. Jadi jangan istilahnya nggak seperti ini. Kita dalam memilih makanan, kan makanan banyak. Pasti ada yang salah satu yang favorit istilahnya. Itu dia yang kita pilih. Biar kita makannya enak dan bersemangat kita gitu dalam memakan makanan itu. Seperti ini juga sama menurut saya, sholawat yang kita suka apa nih. Soalnya semua sholawat bagus. Jadi kalau semua sholawat diamalin ya nggak apa-apa, cuman kayaknya jadi nggak fokus gitu. Pilih aja salah satu apa dua. Seperti itu. Mau yang panjang sholawat nariyah nggak apa-apa, sholawat yang pendek, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, nggak apa-apa itu juga. Yang penting mah istiqomah gitu ya. Terus, dan kapan mulainya kita bersolawat? Sekarang. Kalau yang belum pernah bersolawat, istilahnya yang belum ngamalin, kalau baca pasti suka baca ya. Yang belum ngamalin sekarang, mulai sekarang. Lagi nonton saya, langsung bersolawat. Lagi apa aja bersolawat itu, langsung. Jadi nggak ada waktu yang kapan nih, sekarang aja udah. Kita udah tahu amalin sholawat yang bagaimana, yang kita pilih, yang sesuai hati kita, yang seret, ya udah kita amalin langsung. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, apa yang lain, banyak banget sholawat, tinggal dipilih dan diamalin. Terus yang dikabul yang seperti apa? Kalau masalah dikabul itu balik lagi ke kita. Jadi gini, mungkin ada yang ngamalin baru seminggu apa 1 bulan, ternyata dikasih keajaiban yang luar biasa sama Allah. Terus yang udah setengah tahun, apa setahun, apa 2 tahun baru
kabulin baru dikasih keajaiban sholawat sama Allah gitu kan. Ada juga yang sifatnya jangka lama gitu. Itu kan udah ketentuan Allah, jadi nggak bisa istilahnya dia pakai baca sholawat itu tuh yang bagus, pas dibaca sama yang satunya lagi ternyata enggak ini. Jadi jangan terfokus ke situ teman-teman. Kalau untuk urusan dikabul cepat dan enggaknya, itu hak Allah ya. Yang penting kita mah selalu berusaha yang terbaik, ngamalin sholawat yang terbaik, terus berdoa yang pasti, mohon ampun gitu tuh. Ya mungkin seumpama yang 1 bulan udah dikabul, yang 2 tahun baru dikabul, mungkin yang 1 bulan dikabul dosanya mungkin lebih sedikit dibanding yang 2 tahun baru dikabul, itu mungkin ya. Jadi kita berprasangka baik aja, karena ketetapan Allah itu adalah yang terbaik buat hambanya. Jadi nggak ada yang jelek. Jadi seumpama kita sama Allah, aku pengen cepat ya Allah, cuman kan kata Allah ini belum waktunya yang tepat. Jadi sesuatu yang dikasih ke Allah sama kita, berarti itu waktu yang paling tepat bagi Allah. Mungkin kita nggak senang, mungkin menurut kita kurang baik, tapi menurut Allah baik. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik, seperti itu. Jadi tugas kita terus mengamalkan sholawat, doa yang terbaik, terus di samping itu biar kita cepat terlaksana dikabulnya doa kita, hajat kita harus menjalankan apa yang diperintah sama Allah dan menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Dan kita perbaiki seperti sholat kita yang biasanya sholat zuhur jam 2, kita majuin jam 12:30 lah gitu. Terus biasanya sholat subuh jam 7 jam 7 sekalian duha, jangan kita harus dipajuin. Jadi sebelum sholat subuh kita udah bangun. Maka dengan kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, dengan begitu Allah akan menilai kita, melihat kita, dan Allah akan semakin sayang gitu. Jadi kalau Allah udah semakin sayang sama kita, sebelum kita diminta sama Allah udah kasih gitu. Itu udah pasti. Seperti kita ke anak kita gitu. Kalau kita sayang banget sama anak kita belum minta ke kita, ayah tolong beliin ini ya, kita udah nawarin gitu. Bahkan kita nggak nawarin, kita beliin gitu, seperti itu. Tapi kan Allah semuanya dikasih sama Allah. Allah emang maha adil. Cuman antara dikasih dan disayang, mungkin itu disitu perbedaannya. Kalau yang benar-benar dalam beribadahnya baik banget, mungkin itu yang disayang sama Allah ya. Maka dari itu kita selalu berbaik sangka sama Allah, ketetapan Allah kita cintai, kita terima, dan kita selalu bersyukur apa yang telah Allah kasih sama kita. Terus di mana saja kalau untuk bersolawat, di mana aja bisa baca. Kita sambil duduk-duduk santai baca sholawat. Mungkin sambil nonton TV baca sholawat nggak apa-apa, itu namanya sholawat lalai, nggak apa-apa, baca aja, dapat pahala juga. Apa sambil kerja, apa sambil nyetir mobil, apa sambil nyapu, apa sambil kalau ibu-ibu sambil masak, apa sambil ngasuh anaknya, baca sholawat terus aja dalam sholawat gitu. Jadi di mana aja bisa dan kapan pun bisa. Yang penting jangan di AC, jangan di tempat-tempat kotor ya, seperti itu. Jadi walaupun bagi teman-teman cewek nih, yang teman cewek kan suka ada tamu tuh setiap bulannya. Kalau untuk bersolawat tetap berjalan, gak apa-apa, baca aja sholawat walaupun lagi datang bulan, seperti itu. Dan kalau kita udah mengamalkannya, amalan ini, insya Allah
eh, hajat-hajat kita akan segera terkabul gitu. Jadi nggak ada doa yang nggak dikabulin sama Allah, semuanya dikabulin, cuman ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya cepat gitu. Seperti aja. Yang penting kita benar-benar serius meminta sama Allah dan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Terus seperti itu dan sabar gitu. Mungkin siapa tahu hajat kita mau dikabul nih sebentar lagi nih. Tapi kita nggak sabar, udah berusaha aja sama Allah. Ternyata udah lama gini aku amalin salawat sama ibadah yang lainnya, perasaan udah ditingkatin tapi kena ini aja gitu. Jangan seperti itu. Kalau kita udah berperasaan seperti itu, sama aja Allah udah ngasih, kita ngomong seperti itu, ya udah Allah pending lagi akhirnya gitu. Seperti itu. Sama aja kayak kita mau ngasih, terus orang itu kayak ke kita nggak membicarakan yang nggak baik gitu istilahnya, berpasangan yang nggak baik sama kita, otomatis barang yang kita mau kasih ya udah tarik lagi sama kita. Seperti itu. Jadi mulai sekarang yuk kita perbaiki niat kita juga, niat karena Allah gitu. Dan kalau kita emang istiqomah, insya Allah terkabul apa yang kita hajatkan dan dimudahkan semua urusan kita. Seperti itu. Kalau masalah urusan dikabul kapan, terus bagaimana caranya, itu bukan wilayah kita, itu hak Allah. Itu kita udah nggak usah bikin seperti itu. Yang penting kita jalanin aja, sholawatan yang banyak, baca Quran atau setiap harinya walaupun istilahnya 1 lembar atau 1 ayat kita harus baca, karena membaca Al-Quran itu adalah wajib gitu. Dan insya Allah nanti juga di yaumil akhir juga kalau kita rajin baca Al-Quran juga akan menyelamatkan kita dari kesusahan nanti di yaumil akhir. Dan sholawat ini penting juga karena selain kita dimudahin di dunia, nanti yang paling dekat sama Rasulullah yaitu adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat buat beliau. Coba lagi kebingungan di padang mahsyar, lagi kebingungan di yaumil akhir kelak, kita meminta tolong ke siapa? Tapi alhamdulillah kalau kita dari sekarang sampai akhir hayat kita bersolawat tidak henti-hentinya, dan karena kita kecintaan kita sama Rasulullah dan ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang bernama syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi luruskan niat kita benar-benar yang penting menjalankan apa yang minta Allah, yaitu ibadah kita ditingkatkan, terus sholawat kita diperbanyak. Seperti itu aja. Semoga teman-teman semua yang sekarang lagi bingung dipermudah sama Allah, yang hajatnya belum terkabul semoga dicepatkan dikabulkan sama Allah. Dan yang lagi pokoknya yang lagi sakit semoga disembuhkan, yang lagi dalam kebingungan lah semoga cepat dikasih jalan keluar sama Allah. Dan semoga Allah memberikan kesehatan selalu sama kita agar kita bisa beribadah, dan semoga hati kita juga selalu dijaga sama Allah agar tetap berada di jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya, dan jangan lupa saya mohon dukungannya untuk channel saya, channel Ailan Arsum. Jangan lupa di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe nggak dipungut biaya. Insya Allah dapat pahala dari Allah ya. Yang penting kita ikhlas, karena memberikan kebaikan bagi orang lain maka akan balik lagi perbuatan baik itu ke kita. Jadi doain orang lain
maka doa baik juga akan balik ke kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.